sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Setiawan, biasa disebut dengan Bapak Setiawan. Jadi di sini kita akan membahas mengenai materi ketiga bahasa Indonesia kelas 7 ya. Jadi untuk mempersingkat waktu, kita akan membahas mulai dari soal nomor 1. Mohon dibacakan dulu. Simon adalah seorang anak yang suka membaca. Tak pernah dia melewatkan sehari pun waktunya untuk membaca. Maka dari itu setiap istirahat dia selalu berkunjung ke perpustakaan. Buku yang paling suka ia baca adalah sejarah, terutama tentang sejarah nasional Indonesia, baik seputar sejarah raja-raja dan kerajaan Nusantara hingga sejarah sekitar perang kemerdekaan. Kali ini ia membaca tentang buku teks sejarah tentang peristiwa 1 November di Surabaya. Ketika membaca halaman ke-9, Simu merasa ada yang manggil, "Bung, ayo sembunyi." Begitu menoleh ke belakang, ternyata dia tidak ada di perpustakaan sekolah. Dia melihat sekeliling sedang terjadi pertempuran sengit. Ada tentara sekutu dan tentara invader, rata-rata mantan peristiwa dan prajurit kota. Ya, baik, terima kasih, Dek. Jadi dari kutipan cerita di atas dapat diketahui tentang hal-hal berikut, kecuali A. Nama tokoh, B. Latar peristiwa, C. Masalah yang dihadapi, atau D. Penyelesaian. Jawabannya apa kira-kira? D kan? Penyelesaian kan? D. Terus yang kedua, watak tokoh di atas, orang yang suka membaca dengan alasan A. Tidak suka ke kantin, B. Bisa pergi ke zaman bersejarah, C. Selalu membaca setiap hari, dan D. Sedang membaca buku sejarah. Kira-kira yang mana jawabannya? Yang B. Yang ketiga, hal ajaib atau fantasi yang terdapat dalam kutipan cerita di atas adalah A. Bisa masuk ke zaman dahulu, B. Bisa ke kantin, C. Bisa membaca buku, atau D. Bisa dipanggil Bung. Jawabannya A. Nah, betul. Yang keempat, kutipan cerita di atas merupakan bagian dari A. Orientasi, B. Komplikasi, C. Komplikasi dan resolusi. Yang keempat, resolusi. Jawaban yang mana? A. Orientasi ya. Latar peristiwa bersejarah yang dipakai dalam konflik cerita fantasi tersebut adalah A. Sejarah raja-raja dan kerajaan Nusantara, B. Masa prasejarah Indonesia, C. Perang kemerdekaan, atau D. Sejarah Islam Nusantara. C. Ya, baik. Next. Dari cerita yang ada di LKS kalian semua nomor 6 itu, kira-kira jawabannya itu yang mana? A. Mengharukan, B. Menegangkan, C. Menggembirakan, atau D. Menyedihkan. B. B. Yang lain? B. Oh ya, betul. Tokoh dari cerita nomor 6 tadi, tokoh Dr. Hector memiliki sifat yang bagaimana? A. Pembohong, B. Tamak, C. Peduli, atau yang D. Pekerja keras. A. Semangat. Berdasarkan kesesuaian dalam kehidupan nyata cerita imajinasi di atas, termasuk cerita yang bagaimana? A. Sesaman, B. Berbeda zaman, C. Fantasi total, atau D. Fantasi sebagian. D. Sip. Pesan moral yang disampaikan cerita di atas itu kira-kira bagaimana pesan moralnya? A. Menjaga kelestarian alam adalah kewajiban kita bersama, atau B. Pohon yang ada seharusnya digunakan secara semestinya, atau C. Seharusnya pemerintah melarang oknum-oknum yang menebang pohon, atau D. Kira-kira jawabannya yang mana? A. Sip. Yang ke
selanjutnya ke 10 sudah, jadi ke 11. 11 sama 13 ini soal cerita. Mohon dibacakan sih. Ini sedikit ya. Basilia, bagaimana ini? Aku takut, kata Aulia. Iya, aku juga bingung ini, jawab Basilia. Oh iya, kita punya serbuk itu kan, aku bawa sumbernya, kata Aulia. Iya, aku tidak berpikir tentang itu, jawab Basilia. Mereka pun bersembunyi untuk menangkap serbuk itu dan melemparkan ke makhluk besar itu. Tapi tak mampu untuk melawan makhluk itu. Dan tiba-tiba datanglah seorang putri Maurel yang membantu Basilia dan Aulia. Mereka bekerja sama, akhirnya mereka dapat mengalahkan makhluk besar itu. Mereka kembali mencari harta karun itu. Mereka pun sangat senang karena dapat menemukan harta karun. Ternyata isinya ada 2 berlian yang warnanya indah sekali, dan kebetulan warna berlian itu warna kesukaan dari mereka berdua. Baik, terima kasih. Kita bahas yang nomor 11 ya, Dek. Penggunaan kata ganti yang digunakan sebagai sudut pandang penceritaan adalah kira-kira yang mana? A. Kita, B. Mereka, C. Basilia, atau D. Aulia? B. B ya? Sip, betul. Jadi yang ke selanjutnya, kata penghubung dalam cerita di atas yang digunakan sebagai penanda waktu adalah A dan B tapi C akhirnya, atau D pun? C. C. Ya, baik, betul. Penggunaan bahasa yang sangat mencolok dalam cerita di atas adalah A. Dialog, B. Monolog, C. Majas, dan D. Makna hias. A. Betul. Langkah yang dilakukan setelah menyusun dan menarasikan rangkaian peristiwa adalah A. Menyusun judul, B. Menggali ide dan gagasan baru, C. Mengembangkan cerita, dan D. Mempublikasikan cerita. Kira-kira yang mana? C. Sip, betul. 15. Langkah pertama yang harus dilakukan dalam upaya menulis teks cerita fantasi adalah A. Menemukan ide cerita, B. Merumuskan judul cerita, C. Membuat kerangka karangan, atau D. Membaca ulang dan merevisi kekurangan. Kira-kira yang mana? A. Apa yang A itu? Menemukan ide Cerita. 16. Tinggal 4 soal lagi, hati-hati. Kata ganti yang paling tepat untuk mengacu pada suatu kumpulan orang yang berbicara termasuk di dalamnya adalah A. Kami, B. Mereka, C. Kita, atau D. Kamu? A. Apa A itu? Kami. Sip, betul. Ini ada sedikit cerita pendek, dibacakan sih. Yang ini. Ia selalu suka liburan di sana karena ia bisa bersepeda keliling desa dan mandi di sungai Rekso yang menyegarkan. Tak jarang juga Nona membantu Mbah Nas yang mempunyai warung makan di stasiun dulu. Satu hari Nona ditugaskan untuk membeli tahu goreng ke Nyari ke tempat Mbah Yanto kakek bibitnya. Baik, terima kasih. Jadi tokoh Nono itu memiliki sifat yang bagaimana? A. Pemurah, B. Suka pemberi, C. Suka membantu, atau D. Pekerja keras? C. Apa itu yang C? Suka membantu. Betul. Terus yang ke selanjutnya, latar yang dominan pada penggalan cerita tersebut adalah latar A. Suasana, B. Waktu, C. Tempat, D. Sosial. C. C. Apa C itu? 4. Tempat. Di sini ada cerita ya. Buku gambar Zaki bergambar singa. Ia mencoba menyentuh buku gambar tersebut. Setelah menyentuh buku tersebut, rasanya Zaki benar-benar menyentuh singa. Titik-titik-titik, tiba-tiba ia berada di sebuah alam liar. Kalimat yang tepat untuk melengkapi cerita yang rumpang atau cerita yang kosong itu kira-kira yang bagaimana? A. Zaki terkejut melihat buku gambar tersebut semakin besar dan bergerak-gerak, atau B. Tubuh Zaki mengecil dan menghilang di sebuah komedi putar. C. Zaki ketakutan dan segera mengembalikan buku gambar tersebut, atau D. Rasanya Zaki tak menyangka, ia tak percaya.
Kira-kira yang bagaimana? D. Gimana itu kata-katanya? Zaki tidak menyangka. Iya, tak percaya. Terakhir, kesan atau nilai-nilai yang negatif dalam sebuah cerita pada umumnya dibawakan oleh tokoh A. Protagonis, B. Antagonis, C. Tritagonis, D. Pembantu. B. Jadi kalau nilai-nilai negatif dalam sebuah cerita itu antagonis. Kalau yang positif atau yang membawa kebaikan itu namanya protagonis. Mungkin cukup sekian pembelajaran pada pagi hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Sebelumnya kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.